Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Kausar. Kali ini kita akan belajar tentang materi peluang. Nah, sebelum kita masuk ke materi peluang, pertama-tama kita belajar dulu atau kenalan dulu sama yang namanya istilahnya ruang sampel dan titik sampel. Nah, pengertian dari ruang sampel dan titik sampel. Nah, jadi ruang sampel itu dilambangkan dengan S, biasanya dilambangkan dengan S. Nah, adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari percobaan pelemparan sebuah uang logam. Nah, seperti kita tahu, nah uang logam itu terdiri dari, nah ini uang logam itu ada dua sisi, yaitu atau ada dua bagian atau sisi angka, yang ini angka, kemudian satunya adalah gambar. Nah, maka ruang sampelnya adalah atau S sama dengan angka itu kita singkat saja menjadi A, kemudian gambar kita singkat menjadi G. Nah, jadi A-nya ini adalah titik sampel, G-nya juga disebut dengan titik sampel. Jadi, nah semuanya ini disebut dengan ruang sampel. Nah, kalau NS-nya, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Ada berapa? Ada dua, apa saja, yaitu A dan G. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu itu, nah yang biasa kita pakai untuk main ular tangga atau monopoli. Nah, dadu itu memiliki 6 sisi. 6 sisi yang ada titik-titiknya ini. Jadi ada yang cuma satu titiknya, jadi satu, kemudian ada yang dua, ada tiga, ada empat. Nah, ini kebetulan pada gambar ini 4. Nah, kemudian ada 5 dan ada 6 titik. Nah, jadi ada 6 sisi. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, masing-masing ini yang disebut dengan titik sampel. Jadi 1 ini titik sampel, 2 titik sampel, 3 titik sampel, 4 titik sampel, 5 titik sampel, dan 6 titik sampel. Nah, ruang sampelnya adalah semuanya ini 1 sampai 6. Nah, NS-nya banyak anggota, ruang sampelnya ada 6. Jadi tadi itu yang sudah disebutkan 1 sampai 6 ini disebut dengan NS. Jadi kalau percobaan uang logam itu NS-nya ada 2 atau ruang sampelnya ada 2. Kalau percobaan pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya ada 6, anggotanya ada 6. Kemudian berikutnya, menentukan ruang sampel ada 2 cara, bisa dengan diagram pohon, bisa dengan tabel. Nah, di sini Bapak jelaskan dulu contohnya. Ruang sampel dari pelemparan uang logam dan sebuah dadu bersama-sama. Jadi di sini kita melempar uang logam, satu uang logam dengan satu dadu, itu dilempar bersama-sama. Nah, kalau dilempar bersama-sama, kita disuruh menentukan ruang sampelnya di sini, ruang sampelnya. Nah, pertama kita dengan cara tabel dulu. Nah, kalau dengan cara tabel, nah kita buat tabelnya seperti ini tabelnya. Nah, yang vertikal ini uang. Nah, ini yang vertikal uang. Uang itu kan tadi sudah Bapak jelaskan ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar, atau ruang sampelnya itu angka dan gambar. Kalau dadu itu ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau setelah kita buat tabelnya, kemudian kita pasangkan seperti ini. Jadi untuk mengisi kotak yang ini, bagian kotak yang ini, caranya seperti ini. Kita lihat dari kiri dulu. Di sini kan A, berarti A. Kemudian atasnya berapa? 1, berarti A,1.
Nah, kemudian yang ini kan sisinya di sini adalah A atau angka. Kemudian atasnya berapa? Angka berapa? 2. Berarti di sini A,2. Yang ini juga berarti A,3. Yang ini A,4. Yang ini A,5. A,6. Kemudian kalau yang bawah ini berapa? Kita lihat dulu di sebelah kirinya. Di sini adalah G atau gambar. Nah, maka di sini G,1 sesuai dengan di atasnya. Berarti G ini satu ini. Kemudian ini G,2, G,3, G,4, G,5 dan G,6. Kemudian ini dengan cara tabel. Kalau dengan cara diagram pohon, diagram pohon tadi pertama uang logam. Uang logam itu terdiri dari angka dan gambar. Nah, kita buat cabangnya. Kemudian setelah itu di sini adalah dadunya. Dadu. Nah, dadu itu ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kemudian cabangnya kita gambar. Kemudian ini juga sama 1 sampai 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Cabangnya dikasih biar sama. Nah, ini disebut dengan diagram pohon. Kemudian di sini adalah titik sampelnya. Titik sampelnya, nah kita melangkahnya dari sini. Nah, jadi yang pertama itu ini kan sesuai dengan cabangnya ini A, berarti A,1 berarti di sini A,1. Kemudian yang ini berarti di sini A,2. Nah, yang ini A,3. Kemudian yang ini berarti di sini A,4. Nah, berarti kemudian di bawahnya ini adalah A,5, yang ini A,6. Kemudian di bawahnya lagi ini berarti bukan A lagi tetapi G, berarti G,1, G,2, kemudian G,3, G,4, G,5 dan G,6. Nah, ini merupakan titik sampelnya semuanya. Jadi kalau ditanya NS-nya, banyak ruang sampelnya, anggotanya itu ada 12, yaitu ini A,1 ini ruang sampelnya ini. Jadi ruang sampel itu penulisannya di sini ada kurung kurawalnya, kemudian ini juga kurung kurawal juga. Nah, yang ini yang titik sampelnya tinggal kita tulis di dalamnya. Ini ruang sampel untuk penulisan ruang sampel. Nah, NS-nya itu banyak, anggota ruang sampelnya ada 12. Ini kan semuanya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, demikian dulu yang Bapak jelaskan untuk titik sampel dan ruang sampel. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat lebih jelasnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.